wabarakatuh. Saya Mbak Ratna Aziza, NIM 49 dari kelas 6B Prodi Pendidikan Informatika. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum administrasi jaringan komputer. Nah, di mana kali ini saya akan menjelaskan mengenai mikrotik. Nah, pertama yang perlu kita ketahui yaitu pengertian dari mikrotik itu sendiri. Nah, mikrotik adalah sistem operasi yang berbasis perangkat lunak, yakni software yang dipergunakan untuk menjadikan komputer sebagai router sebuah jaringan. Nah, mikrotik juga menggunakan sistem operasi berbasis Linux dan menjadi dasar network router. Nah, sistem operasi ini sangat cocok untuk membangun administrasi jaringan komputer yang berskala kecil ataupun yang berskala besar. Setelah kita mengetahui pengertian dari mikrotik, selanjutnya saya akan membahas sekilas mengenai sejarah mikrotik. Mikrotik sendiri merupakan nama perusahaan kecil yang berkantor di pusat negara Latvia dan dibentuk oleh John Schulte serta Ernst Reinstein. Sekitar tahun 1966, mereka berdua memulai dengan sistem operasi Linux dan MS-DOS dan dikombinasikan dengan teknologi berbasis wireless yang nirkabel, LAN ataupun WLAN Ethernet yang berkecepatan hingga 2 Mbps di Moldova dan kemudian melayani sekitar 5 pelanggan baru di Latvia. Nah, seiring berjalannya waktu, prinsip dasar dari mikrotik bukan membuat wireless ISP saja, kan tetapi dapat membuat program router yang andal dan dapat dijalankan di seluruh negara. Nah, kemudian setelah mengetahui sejarah singkat dari mikrotik, selanjutnya saya akan membahas mengenai fungsi-fungsi apa saja yang terdapat pada mikrotik. Di sini ada 5. Yang pertama, memberikan sistem autentika. Nah, fungsi yang pertama ini dipergunakan untuk membantu dalam memblokir situs yang mengandung konten yang dilarang tegas oleh undang-undang. Nah, sehingga program ini sangat mendukung untuk terciptanya internet positif sebagai langkah awal dalam mengurangi konten yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara tersebut. Kemudian yang kedua, yang konfigurasi jaringan lokal. Dengan menggunakan mikrotik, mampu untuk mengatur dan mengkonfigurasi LAN, yakni Local Area Network yang menggunakan PC mikrotik, router OS, dan hardware yang berspesifikasi lebih rendah. Kemudian yang ketiga, untuk mengelola sistem jaringan. Fungsi yang ketiga ini adalah untuk jaringan internet secara lebih terpusat, sehingga administrator dapat melakukan pengelolaan dan manajemen data dengan lebih baik lagi. Kemudian yang keempat, berperan sebagai hotspot, di mana akan sangat mudah untuk melakukan konfigurasi dan membagi bandwidth bagi setiap jaringan komputer. Nah, selain itu juga memiliki tugas untuk memisahkan bandwidth traffic, yakni lalu lintas data internasional dan lokal. Nah, fungsi yang terakhir ini yaitu digunakan untuk perangkat dalam pembuatan sebuah PPPoE server. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis mikrotik, di mana mikrotik ini terbagi menjadi 2 jenis utama. Yang pertama mikrotik router OS dan yang kedua router board. Yang pertama mikrotik router OS. Jenis yang pertama adalah mikrotik router OS, di mana sistem operasi yang dipakai berbasis unik dan memiliki kelebihan dan juga menyediakan fitur mulai dari paket router, bridge, firewall, proxy server, hotspot, dan lain sebagainya. Cukup dengan menggunakan sebuah operating system saja bisa dapat dan mampu untuk membangun router sendiri. Kemudian yang kedua, router board. Nah, jika sebelumnya router OS memanfaatkan sistem operasi perangkat lunak atau softwarenya, maka pada router board ini lebih kepada perangkat keras atau hardwarenya. Nah, di mana hardware ini dikembangkan oleh perusahaan mikrotik. Router board ini berukuran sangat kecil dan lebih praktis. Kemudian juga dapat melakukan proses instalasi router pada router board yang telah mengkonfigurasinya dengan baik. Kemudian juga dapat melakukan proses instalasi router OS pada router board yang telah terkonfigurasi dengan baik. Nah, router board ini terdiri dari sebuah prosesor, ROM, RAM, dan flash memory. Nah, untuk pembahasan yang terakhir setelah kita mengetahui
jenis-jenis, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai manfaat yang dimiliki pada mikrotik. Yang pertama adalah sebagai internet gateway pada jaringan lokal, di mana perangkat lunak ini dapat digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan lokal dengan internet. Router mikrotik juga berperan penting dalam mengatur arus lalu lintas data yang masuk maupun keluar. Nah, selain itu juga memiliki tugas sebagai pengatur konten dari internet yang dapat diakses oleh klien atau pengguna, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian yang kedua, penghubung antar jaringan atau routing. Nah, routing sendiri merupakan fitur utama yang dipunyai oleh mikrotik. Nah, fungsi dari penerapan routing adalah untuk menghubungkan beberapa jaringan serta menentukan jalur terbaik dan tercepat untuk sampai pada alamat perangkat komputer yang dituju. Kemudian yang terakhir adalah sebagai access point. Mikrotik juga dilengkapi dengan berbagai fitur yang mendukung antarmuka, berbasis wireless, dan berfungsi sebagai access point pada jaringan Wi-Fi. Nah, contoh penerapan dapat diketahui atau dapat ditemui pada jaringan publik lokal seperti kantin, kafe, sekolah, kampus, hingga jaringan publik yang lainnya. Nah, mungkin hanya itu sekilas penjelasan saya mengenai mikrotik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.